Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Widitya dari kelas 12 OTKP 1. Saya akan membuat video presentasi tentang produk Junsu Unimed. Berikut langsung saja kita simak video presentasinya sebagai berikut. Jadi langsung saja kita mulai presentasinya berikut ini. Jadi produk Junsu Unimed adalah produk yang berasal dari bahasa Jepang yang artinya es krim, dan milk yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya susu. Sehingga produk Junsu Unimed merupakan produk perpaduan antara susu dengan es krim atau yang biasa disebut dengan smoothies ice milk. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang dari pembuatan usaha ini adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan terus menciptakan inovasi baru. Yang kedua adalah visi dan misi. Yang pertama, visi usaha ini didirikan adalah untuk menciptakan sebuah usaha mandiri yang unggul dengan kualitas tinggi dan senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dengan integritas yang tinggi untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada visi usaha ini didirikan yaitu untuk menghasilkan produk smoothies yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing dengan pesaing yang ada. Dan yang kedua, untuk mengembangkan inovasi baru tentang produk olahan susu dan es krim yang telah ada. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya guna. Yang terakhir, untuk memajukan usaha Junsu Unimed agar dikenal masyarakat luas. Yang ketiga adalah tujuan pendirian usaha. Tujuan pendirian usaha ini adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam berwirausaha, serta sebagai langkah awal dalam memulai usaha sendiri dengan menciptakan peluang dan inovasi baru dalam berusaha. Yang terakhir, untuk mengembangkan produk Junsu Unimed sebagai produk yang berkualitas. Manfaat pendiriannya adalah usaha ini diharapkan mampu menambah inovasi baru yang telah ada serta bisa menjadikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Selanjutnya adalah konsep usaha Junsu Unimed. Bisa dilihat bahwa konsep usaha Junsu Unimed merupakan perpaduan antara susu sapi murni dicampur dengan es krim dan ditambahkan berbagai topping sesuai selera. Ini adalah tampilan susu murni yang dibuat sendiri dengan berbagai olahan rasa, dan ini merupakan contoh es krim homemade pilihan yang kami produksi atau yang kami beli dari usaha homemade pilihan. Selanjutnya adalah kenapa saya memilih usaha Junsu Unimed ini. Karena seperti biasa bahwa usaha ini belum ada di pasaran dengan nama yang Junsu Unimed. Saya rasa nama ini cukup unik dan mampu untuk menarik minat masyarakat. Yang kedua adalah jenis usaha ini bergerak pada usaha bidang kuliner minuman yang sedang tren. Lokasinya, kita mempertimbangkan bahwa lokasi ini akan saya jalankan di rumah untuk sementara waktu dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis yaitu berdekatan dengan sekolah, pasar, serta fasilitas umum lainnya. Hal ini diharapkan mampu untuk meraih pelanggan dengan cepat. Profil usaha ini didirikan oleh saya atau diprakasi oleh saya dengan dibantu oleh teman-teman. Struktur organisasi usaha Junsu Unimed ini karena masih tergolong dalam skala kecil, maka hanya dibantu oleh beberapa orang saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek pemasaran produk Junsu Unimed. Seperti yang diketahui bahwa konsep produk Junsu Unimed merupakan perpaduan antara susu murni dan es krim yang tidak hanya enak tetapi juga baik untuk kesehatan karena dibuat dengan tidak menggunakan bahan pengawet. Produk Junsu Unimed ini juga cocok untuk pelanggan yang sedang dalam program diet karena mengandung rendah lemak dan terbuat dari susu murni serta es krim yang digunakan merupakan es krim homemade yang tidak dibuat menggunakan terlalu banyak pemanis. Dan kita juga memiliki beberapa varian rasa seperti Choco Quest, Vanilla Rose,
Choco Quest, Mango Flakes, serta dipadukan dengan berbagai topping seperti jelly, kismis hitam, serta choco melting atau lelehan coklat. Dengan memiliki banyak varian rasa dan topping tersebut, diharapkan untuk dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba setiap jenis rasa yang tersedia. Selanjutnya adalah penentuan harga produk Junsuina Milk. Penentuan harga ini disesuaikan dengan target utama pemasaran, yaitu generasi milenial atau para pelajar. Dan juga telah disesuaikan dengan total biaya produksi secara keseluruhan. Jadi ditetapkan bahwa harga produk ini adalah Rp10.000. Untuk penentuan tempat atau lokasi usaha, seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa penentuan lokasi usaha akan dipilih di rumah dulu, dengan juga mendirikan stand di Car Free Day atau CFD dan juga di Sunmor Cilacap. Yang keempat adalah penentuan cara untuk melakukan promosi produk Junsuina Milk. Jadi, promosi akan kita lakukan dengan cara melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp atau Facebook, serta dilakukan dengan media cetak seperti banner atau brosur, dan menerapkan strategi multi-level marketing dan promo buy 5 get 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SWOT dalam usaha Junsuina Milk. Jadi, analisis SWOT-nya terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk strength atau kekuatan terletak pada promosi yang diadakan seperti buy 5 get 1 serta strategi multi-level marketing. Selain itu, produk ini juga aman dan cocok untuk dikonsumsi pada saat diet dan dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, weakness atau kelemahan terletak pada ketahanan susu yang hanya mampu bertahan 2-3 hari karena dibuat tanpa bahan pengawet dan tanpa pemanis buatan. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Peluang produk ini terbilang cukup besar karena melihat produk dengan bahan susu murni sedang tren di kalangan masyarakat. Namun dengan Junsuina Milk ditambah dengan produk olahan es krim homemade, saya yakin bahwa produk ini akan mudah berkembang di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir ada threatness atau ancaman. Karena produk dengan bahan olahan susu murni sedang tren dalam kalangan masyarakat, maka ancaman yang paling utama adalah banyaknya pesaing yang memiliki produk dengan jenis yang sama, tetapi dengan terus mencoba dan menciptakan inovasi yang baru, saya yakin usaha Junsuina Milk ini dapat menjanjikan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek teknis dan teknologi. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku yang digunakan seperti susu sapi murni, bubuk rasa, es krim, kismis hitam, jelly, dan choco melting. Selanjutnya adalah sumber bahan baku. Sumber bahan baku diperoleh dengan cara pembalian di agen susu untuk pembelian susu sapi murni, serta bubuk rasa dan topping diperoleh dengan cara pembelian di toko kue sari manis. Selanjutnya adalah peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan seperti gas, panci, scoop es krim, kresek, dan yang lainnya. Sementara itu, untuk penentuan lokasi usaha, seperti yang telah tadi disebutkan di atas, bahwa usaha ini akan dijalankan di rumah dengan pertimbangan lokasi yang strategis, serta mendirikan stand di setiap akhir pekan yang berada di Car Free Day atau CFD dan di Sunmor Cilacap. Selanjutnya, kegiatan produksi. Kegiatan produksi untuk membuat Junsuina Milk ini dimulai dengan cara pembuatan topping jelly, karena untuk topping seperti choco melting dan kismis hitam sudah dibeli di toko sari manis. Untuk membuat jelly, seperti membuat jelly pada umumnya, yaitu menyiapkan bahan, kemudian merebus nutrijel tersebut dengan takaran air, lalu kemudian diaduk dan tunggu jelly hingga mengeras, dan kemudian dipotong-potong kecil. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat susu murni olahan dengan berbagai varian rasa yang diinginkan. Yang pertama, gunting plastik bubuk perasa dan kemudian tuangkan 2/3 sendok makan bubuk perasa ke dalam gelas plastik. Kemudian masukkan sedikit air hangat ke dalam gelas agar bubuk perasanya halus atau tidak mengumpal.
Selanjutnya, tuangkan susu sapi ke dalam gelas ukur sebanyak 50-75 ml. Setelah dituangkan ke gelas, kemudian tuangkan susu murni tersebut ke dalam gelas kecil yang berisi bubuk perasa, kemudian aduk hingga rata. Setelah susu selesai dibuat, siapkan cup puding untuk meletakkan es krim. Dan tuangkan susu yang telah dibuat ke dalam cup puding yang berisi es krim. Dan yang terakhir, tambahkan topping sesuai selera. Yang terakhir adalah kita akan membahas tentang aspek keuangan. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk perharinya. Jadi di sini kita menentukan bahwa jumlah yang dihasilkan perharinya adalah 75 cup. Untuk biaya bahan antara lain yang digunakan untuk membeli susu murni, coklat melting, jelly, es krim, dan yang lainnya. Sebagai contoh, susu murni menghabiskan 2000 liter untuk kisaran 1-2 hari dengan harga satuan 15.000. Jadi, untuk total biaya bahan secara keseluruhan adalah Rp204.000. Untuk biaya alat diperoleh dari biaya per hari dari alat-alat yang digunakan dengan cara harga satuan dibagi dengan umur ekonomis alat tersebut. Sebagai contoh kompor, dengan harga satuan Rp300.000 dibagi umur ekonomis 6 tahun dan diketahui harga perharinya adalah Rp136,98. Selanjutnya adalah biaya operasional lainnya. Untuk biaya operasional lainnya merupakan biaya selain dari biaya bahan baku dan biaya alat. Yang diantara lain di sini adalah listrik, bensin, tenaga kerja, sewa tempat, dan cetak banner dengan total biaya Rp350.000. Yang selanjutnya adalah perhitungan biaya produksi. Jadi untuk biaya produksi adalah total dari biaya bahan baku ditambah total biaya alat ditambah total biaya operasional lainnya yang diperoleh dengan Rp614.389. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan menentukan harga pokok penjualan atau average total cost dengan cara biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi per hari, yaitu Rp614.389,22 dibagi dengan 75 dan ketemu harganya yaitu Rp8.191,85 dan dibulatkan menjadi 8.500. Untuk harga jual sendiri diperoleh dengan cara harga pokok penjualan ditambah untung, yaitu 8.500 ditambah 1.500, yaitu Rp10.000. Untuk perhitungan keuntungan, yang pertama kali harus dilakukan adalah menghitung pendapatan dengan cara mengalihkan harga jual dengan jumlah produksi perharinya. Jadi 10.000 dikalikan dengan 75, yaitu Rp750.000. Untuk keuntungan sendiri diperoleh dengan cara pendapatan dikurangi biaya produksi, yaitu Rp750.000 dikurangi Rp614.389,22 sehingga menghasilkan keuntungan kurang lebihnya adalah Rp136.000. Demikian video presentasi ini saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.